Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Indah Widiana Putri dan Indah Putri Wahyuni akan menjelaskan tentang metode geolistrik. Subbab pembahasan yang akan kita bahas yaitu yang nomor 1, kelistrikan batuan, yang nomor 2, resistivitas dan konduktivitas, yang ketiga yaitu pengukuran dan konfigurasi. Dan subbab pembahasan yang selanjutnya yaitu yang keempat, geolistrik, yang kelima yaitu IP, yang keenam yaitu SP. Subbab yang pertama yaitu kelistrikan batuan. Kelistrikan batuan. Batuan tersusun dari berbagai mineral dan mempunyai sifat kelistrikan. Sifat kelistrikan batuan adalah karakteristik dari batuan dalam menghantarkan arus listrik. Batuan dapat dianggap sebagai medium listrik seperti pada kawat penghantar listrik sehingga mempunyai tahanan jenis atau resistivitas. Yang kedua yaitu resistivitas dan konduktivitas. Masuk ke materi resistivitas dan konduktivitas. Resistivitas batuan adalah hambatan dari batuan terhadap aliran listrik. Resistivitas batuan dipengaruhi oleh porositas, kadar air, dan mineral. Aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu yang ke-1 yaitu konduksi secara elektronik atau ohmik. Konduksi ini terjadi jika batuan atau mineral mempunyai banyak elektron bebas sehingga arus listrik dialirkan dalam batuan atau mineral oleh elektron-elektron bebas tersebut. Yang kedua yaitu konduksi secara elektrolitik. Sebagian besar batuan merupakan penghantar yang uruk dan memiliki resistivitas yang sangat tinggi. Konduktivitas dan resistivitas batuan porus bergantung pada volume dan susunan pori-porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan bertambah banyak. Dan sebaliknya, resistivitas akan semakin besar jika kandungan air dalam batuan berkurang. Yang ketiga yaitu konduksi secara dielektrik. Konduksi pada batuan atau mineral bersifat dielektrik terhadap aliran listrik. Artinya, batuan atau mineral tersebut mempunyai elektron bebas sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi, karena adanya pengaruh medan listrik dari luar, maka elektron dalam bahan berpindah dan berkumpul terpisah dari inti, sehingga terjadi polarisasi. Berikut ini adalah tabel nilai resistivitas batuan dari Telford. Ini adalah tabel yang selanjutnya. Berdasarkan nilai resistivitas, maka batuan ataupun mineral di alam dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, konduktor baik, yang kedua yaitu konduktor sedang, yang ketiga yaitu isolator. Subbab yang ketiga yaitu pengukuran dan konfigurasi. Yang pertama yaitu konfigurasi Werner.
Berikut adalah gambarnya. Keunggulan dari konfigurasi ini adalah ketelitian pembacaan tegangan pada elektroda Mn lebih baik dengan angka yang relatif besar karena elektroda Mn yang relatif dekat dengan elektroda AB. Sedangkan kelemahannya yaitu tidak bisa mendeteksi homogenitas batuan di dekat permukaan yang bisa berpengaruh terhadap hasil perhitungan. Yang kedua yaitu konfigurasi Schlumberger. Pada konfigurasi ini idealnya jarak Mn dibuat sekecil-kecilnya. Tetapi karena keterbatasan kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB sudah relatif besar, maka jarak Mn hendaknya dirubah. Perubahan jarak Mn hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB. Berikut adalah gambarnya. Kelemahan dari konfigurasi ini adalah pembacaan tegangan pada elektroda Mn adalah lebih kecil, terutama ketika jarak AB yang relatif jauh. Keunggulannya yaitu kemampuan untuk mendeteksi adanya non-homogenitas lapisan batuan pada permukaan, yaitu dengan membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak elektroda Mn/2. Yang ketiga yaitu konfigurasi dipole-dipole. Pada konfigurasi ini, 2 elektrode arus dan 2 elektrode potensial ditempatkan terpisah dengan jarak Na, sedangkan spasi masing-masing elektrode adalah A. Subbab yang keempat yaitu geolistrik. Geolistrik merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari sifat kelistrikan di bawah permukaan dan bagaimana mendeteksinya di permukaan bumi. Proses yang dilakukan meliputi pengukuran beda potensial, arus listrik, dan medan elektromagnetik yang terjadi baik secara alamiah maupun akibat adanya injeksi arus ke dalam bumi untuk mendeteksi unsur-unsur cairan pembentuk elektrolit yang terkandung di dalam tanah. Injeksi arus listrik dalam metode geolistrik menggunakan 2 buah elektroda arus A dan B yang ditancapkan pada jarak tertentu. Perbedaan potensial listrik yang terjadi di dalam permukaan bumi dapat diukur dengan menggunakan multimeter yang dihubungkan melalui 2 buah elektroda potensial M dan N. Elektroda potensial M dan N ini jaraknya lebih pendek daripada jarak elektroda A dan B. Berikut adalah gambar geolistrik. Ini adalah konsep pemasangan multimeter pada metode geolistrik. Konsep dasar dari metode geolistrik adalah hukum Ohm, yang pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Jerman bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854. Dia menyatakan bahwa beda potensial yang timbul di ujung-ujung suatu medium berbanding lurus dengan arus listrik yang mengalir pada medium tersebut. Selain itu, dia menyatakan bahwa tahanan listrik berbanding lurus dengan panjang medium dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya.
Dari dua pernyataan Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan I dikali R atau R sama dengan resistivitas dikali panjang medium dibagi luas penampang. Semakin besar resistivitas suatu bahan, maka akan semakin sulit dilalui oleh arus listrik. Maka resistivitas dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Ohm dengan persamaan I sama dengan A dikali delta V dibagi resistivitas dikali L. Dengan metode geolistrik, resistivitas dapat diukur secara tidak langsung dengan cara menginjeksi arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda arus dan mengukur beda potensial antara dua titik yang lain di permukaan elektroda potensial. Arus akan melalui sisi L konduktivitas listrik yang dilalui mengakibatkan penurunan potensial V yang berlawanan. Karena pada rangkaian listrik hukum Ohm menyatakan R sama dengan V dibagi I, maka R sama dengan resistivitas dikali L dibagi A, atau V dibagi I sama dengan resistivitas dikali L dibagi A. Maka resistivitas dapat dinyatakan resistivitas sama dengan V dikali A dibagi I dikali L. Subbab yang kelima yaitu IP. Metode polarisasi terinduksi atau biasa dikenal dengan induced polarization merupakan salah satu metode geofisika yang mendeteksi adanya polarisasi listrik pada mineral-mineral logam pada bawah permukaan bumi. Metode ini banyak digunakan dalam bidang pertambangan, yaitu untuk eksplorasi mineral ekonomis dan aplikasi pada geofisika lingkungan. Prinsipnya yaitu menginjeksi arus listrik DC ke dalam bumi melalui dua buah elektroda arus dan beda potensial yang terjadi diukur melalui dua elektroda potensial. Di dalam tanah yang tidak mengandung mineral, jika aliran arus listrik DC diputus, maka tegangan antara elektroda potensial akan segera turun menjadi 0. Namun, jika di dalam tanah mengandung sejumlah mineral, maka tegangan antara dua elektroda akan turun secara perlahan-lahan menuju 0 setelah beberapa detik. Metode ini memiliki 3 macam pengukuran, yaitu yang pertama, time domain. Pengukuran dalam domain waktu, maksudnya pengamatan peluruhan potensial sekunder V terhadap waktu. Prinsip pengukuran dalam kawasan waktu adalah dengan mengalirkan arus listrik berbentuk persegi panjang melalui sepasang elektroda arus dan mengukur beda potensial yang timbul pada sepasang elektroda potensial setelah arus utama dimatikan. Berikut ini adalah gambar dari pengukuran dalam domain waktu. Dalam pengukuran ini, chargeabilitas semu atau M diperoleh dengan mengukur beda potensial pada saat arus listrik dialirkan dan beberapa milidetik kemudian diukur
peluruhan potensial pada saat arus listrik dari sumber dimatikan. Rumusnya ada di bawah ini. Rumusnya yaitu MA sama dengan integral dari T2 dan T1 dikali Vs dibagi Vp. Tipe yang kedua yaitu domain frekuensi. Dalam domain ini, efek IP umumnya digambarkan dengan efek frekuensi yang merupakan normalisasi dari perbedaan antara resistivitas asimptotik pada titik 0 dan frekuensi infinite yang dirumuskan dengan Fe sama dengan resistivitas semu pada frekuensi rendah dikurangi resistivitas semu pada frekuensi tinggi dibagi resistivitas semu pada frekuensi rendah. Yang ketiga yaitu domain sudut fase. Metode sudut fase berfungsi untuk mengukur beda sudut fase antara keluaran sinyal tegangan dengan masukan gelombang arus listrik yang diberikan, dengan asumsi bahwa bentuk gelombang keduanya sinusoida dengan frekuensi yang sama. Yang terakhir yaitu subbab yang keenam atau SP. Metode geolistrik potensial diri atau yang disebut self potensial merupakan salah satu metode pasif yang memanfaatkan potensial alami pada mineral-mineral yang terdapat di dalam bumi. Dikatakan metode pasif karena untuk mendapatkan informasi bawah tanah melalui pengukuran tanpa menginjeksi arus listrik melalui permukaan tanah. Alat pengukuran pada metode SP adalah elektroda porous pot. Sistem kerja pada metode ini memanfaatkan dua elektroda yang dihubungkan dengan voltmeter melalui kabel sebagai base atau elektroda tetap, dan dua elektroda lainnya dihubungkan dengan voltmeter sebagai rover atau elektroda bergerak. Berikut adalah gambarnya. Beda potensial pada bumi atau batuan dapat berubah oleh kegiatan manusia maupun alam. Beda potensial alami dapat terjadi akibat perbedaan jenis material batuan, dekat larutan elektrolit yang menyebabkan konsentrasi dan karena aliran fluida di bawah permukaan bumi. Selain itu, beda potensial dapat terjadi akibat adanya perbedaan proses mineralisasi, reaksi elektrolit, aktivitas geotermal, dan bioelektrik oleh tumbuh-tumbuhan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.